Apapun yang kami lewati dan apapun yang kami hadapi, satu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Dengan kasih yang besar, dengan kuasa yang besar Tuhan. Apa yang menjadi pujian kami Tuhan kiranya boleh menjadi persembahan dari hati kami yang paling dalam. Itulah Engkau Tuhan. Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia, Allah yang merupakan kekuatan bagi kami Tuhan selama kami hidup di muka bumi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Dan biarlah kami boleh dibangkitkan dengan semangat yang baru. Dengan sukacita yang baru Tuhan. Dan kami bersorak-sorai dan melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi kami memiliki bahan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan. Berkati juga hamba-Mu yang jauh daripada sempurna dan sangat terbatas bahkan berdosa nih Tuhan. Kiranya boleh menjadi corong bagi firman-Mu yang mulia, yang menyegarkan dan menguatkan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekali lagi. Shalom. Ya, puji Tuhan saya boleh diberi kesempatan untuk boleh berbagi pada siang hari ini ya. Dan waktu menyusun topik ini Bapak Ibu, saya mengingat ada satu momen di dalam kehidupan saya. Biasa kalau libur sekolah, saya biasanya pergi ke Sumatera Utara. Ya di sana saya melayani di salah satu sekolah Alkitab, ya kan, di Kota Siantar. Ya dulu masih ada 3 cabang, Kota Siantar, Tebing Tinggi, dan Kota Pangururan. Pangururan ini di tengah Pulau Samosir, ya kan. Pulau Samosir. Nah, singkat cerita adalah itu kebiasaan kalau libur sekolah saya mesti ke sana, ya. Libur sekolah saya mesti ke sana untuk melayani. Nah, singkat cerita adalah pada satu momen saya dipercaya untuk jadi pembicara retreat, ya. Anda bisa bayangkan saya marganya Tambu Bolon, orang Batak, ya kan, lahir di Jawa, Surabaya, ya kan, pelayanannya ke sana. Oke, dan setiap kali kalau saya khotbah orang selalu bertanya-tanya, ini Tambu Bolonnya dari mana? Karena logatnya logat Jawa. Selalu gitu kan. Tambu Bolon tapi kok logatnya Jawa gitu kan. Dan selalu kalau kemana-mana saya ngobrol itu dengan orang-orang di sana itu mereka manggil saya, ya Mas, misi Mas, mari ya Mas. Batak ini. Pengen saya rasanya bikin kaos ini, kan saya Batak gitu di sana gitu ya. Oke, tapi nggak bisa dipungkiri ya, karena saya memiliki kebiasaan di dalam lingkungan di Jawa, pasti logatnya pasti Jawa ya Bapak Ibu ya. Nah yang menarik adalah ketika saya mengisi sebuah retreat di sana, tepat di pinggir kota kecil namanya Kota Parapat, ya kan, kota wisata sebenarnya, ya kan. Di salah satu gedung gereja yang sangat bagus, oke. Dan yang menarik adalah selesai saya khotbah di situ, kebetulan yang sesi selanjutnya adalah pembicara yang lain, saya tak mampir maksudnya keluar lah, melipir lah ya. Keluar sebentar untuk melihat pemandangan, ya kan. Dan kemudian saya duduk sambil melihat danau. Jangan bayangkan danau ini kayak yang di sini Bapak Ibu yang kecil-kecil gitu kan, atau mungkin danau Pakuan City ya, danau bebek itu ya. Bukan ya kan. Danau ini luas, kayak Bapak Ibu lihat laut. Luas sekali, dan itu air tawar, bukan air asin. Luas sekali, dan di ujung sana itu ada satu kayak semacam tebing gitu yang hijau-hijau itu, wah indah banget gitu ya. Dan melihat matahari yang terbenam. Lalu saya teringat dengan mantan, bukan Bapak Ibu, ya kan? Yang saya ingat adalah indah banget ya Tuhan ya, keren banget ya. Yang saya rasakan adalah Tuhan itu, Bapak Ibu, nggak usah dengerin khotbah. Kita lihat alam saja, kita tahu bahwa Tuhan itu hebat, betul tidak? Tuhan itu maha kuasa. Kok bisa dia membuat sesuatu itu secara natural itu indah, betul ya? Dan tidak ada lukisan yang menyamainya, betul tidak? Bapak Ibu ditunjukkan foto, mungkin foto daripada sebuah pemandangan, lebih enak lihat, betul tidak ya? Apalagi kalau ada yang lukis. Lebih enak lihat aslinya gitu loh. Jadi saya memandang Tuhan itu keren ya. Tuhan itu hebat. Saya duduk 1 jam Bapak Ibu. Ya kan, kadang nangis ya, maaf saya melankolis ya Bapak Ibu ya. Oke ya kan. Oke, kalau ngelihat drama-drama nggak nangis saya. Tapi kalau kalau kemudian refleks melakukan sebuah kontemplasi gitu, wah saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu baik. Nah,
Yang saya rasakan adalah Tuhan itu hebat, Tuhan itu keren gitu kan. Tapi kadang-kadang ketika kemudian saya beralih kepada situasi dalam keseharian saya, entah kenapa kemudian gambaran itu lenyap, betul lah Bapak Ibu ya? Kok kita merasa, kok Tuhan nggak terlalu baik ya, kok Tuhan membiarkan ini terjadi ya, kok Tuhan mengizinkan ini terjadi, kadang-kadang begitu. Ya kan? Nah kita perlu balik lagi untuk melihat kembali secara reflektif, Tuhan itu hebat, Tuhan itu keren gitu kan. Makanya Martin Luther selalu mengingatkan kita, kenapa kita perlu baca Alkitab setiap hari, karena saat kita membaca Alkitab, kita melihat Tuhan itu hebat. Tapi dalam menghadapi keseharian kita, kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu hebat. Sehingga kita perlu diingatkan setiap hari dengan membaca firman Tuhan. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk boleh merasakan, ya kan, melakukan satu kontemplasi, ya ini satu refleksi, oke, ya, satu diskusi yang berbicara mengenai apa sih yang sudah kita miliki, betul ya? Banyak khotbah berbicara mengenai apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Tapi kenapa kita tidak berbicara mengenai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya, ya kan? Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya, betul ya? Kadang-kadang kita mikirnya ke depan tuh, waduh ya, apalagi kalau Bapak Ibu lihat tetangga gitu kan, kok ya kan rumput tetangga lebih hijau. Padahal Bapak Ibu tidak tahu, rekening airnya lebih mahal dibanding rekening air kita, betul ya? Buat nyiramin sampai hijau itu kan ya ngabisin air, betul ya? Kadang kita tidak melihat itu, kadang kita tidak melihat kekurangan dia gitu loh, bahwa kekurangan dia itu adalah kelebihan kita, kadang-kadang begitu ya. Jadi kita belajar untuk melakukan sebuah refleksi, ya kan, dengan menelusuri jejak kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, supaya kita kemudian yakin bahwa ternyata memang Tuhan mengasihi saya, ini yang menjadi target saya dalam hari ini, bahwa kita belajar bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi saya dan terus mengasihi saya. Oke, ya. Nah, poin yang pertama, lihat dari status. Ya kan, status tidak bicara mengenai apa yang ada di WhatsApp Bapak Ibu ya, statusnya kok ini ya gitu ya, oke kan, oke, atau posting status ya, tapi status mengenai siapa kita. Tak tolong, maaf ketinggalan. Ya sudah dikasih alat tapi ketinggalan Bapak Ibu ya. Oke, nah poin yang pertama adalah status. Bagaimana saya menjadi seorang Kristen? Saya sangat tertarik sekali dengan Tim Keller ketika dia berbicara dalam satu khotbahnya, dia berkata begini, jadi Kristen itu bukan sebuah pilihan. Dan Anda tidak mungkin memilih menjadi seorang Kristen, pelan-pelan Bapak Ibu, ya kan? Artinya begini Bapak Ibu, Anda mau jadi pengikut agama manapun, mau Buddha, mau Hindu, ya kan, maupun ateis, itu bergantung pada pilihan Anda sendiri. Orang semua bisa memilih, maunya apa, betul ya? Tapi untuk menjadi seorang Kristen, tidak mungkin bisa lahir dari pilihan Anda, bisa dipahami? Karena Anda tidak akan mungkin mau memilih menjadi Kristen. Karena untuk menjadi Kristen ada satu fase yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sehingga kita tahu bahwa kekristenan adalah pilihan yang benar. Pelan-pelan. Karena untuk menjadi seorang Kristen dibutuhkan sebuah fase, yakni kelahiran kembali. Bisa dipahami? Lahir baru. Oke? Makanya saya kalau misalnya ini bergumul Bapak Ibu punya problem yang besar, saya akan selalu mengingat saya Kristen. Loh kenapa Pak? Artinya bahwa saya menjadi anak Tuhan itu melalui fase yang sangat besar. Melalui momen yang sangat besar. Saya dilahirkan Roh Kudus. Bisa dipahami? Saya bisa dilahirkan oleh Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, kelahiran itu kan momen yang besar, betul tidak? Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kita ini orang Kristen lahir berapa kali? 2 kali. Lahir dari perut ibu, rahim ibu, yang satu lahir dari rahim Roh Kudus. Kelahiran kedua lah yang membuat kemudian kita menjadi pengikut Kristus. Oke? Makanya ketika orang yang melahirkan, ya kan, itu satu peristiwa yang besar, makanya dirayakan, betul tidak? Kelahiran itu dirayakan, momen yang besar, satu pribadi yang hadir dalam sebuah keluarga, betul tidak? Satu makhluk yang baru yang lahir dan menjadi anggota keluarga yang baru, itu dirayakan.
Tetapi seperti yang menjadi ilustrasi tentang kelahiran kembali, Bapak Ibu tahu dari mana konsep ini ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus secara diam-diam. Karena Nikodemus ini guru perjanjian lama, guru Taurat, ngerti ya? Ketemu dengan Yesus yang dibenci oleh orang Farisi dan ahli Taurat, makanya dia ketemunya diam-diam. Terus dia tanya, Yesus gimana caranya saya masuk di dalam kerajaan Allah? Ya kan seperti yang kau katakan itu. Di mana kerajaan Allah berbicara mengenai Allah menjadi raja dan semua umatnya di dalam kerajaan itu akan memperoleh kekekalan. Betul ya? Gimana gua caranya bisa masuk? Yesus berkata apa Bapak Ibu? Engkau harus dilahirkan kembali. Wah, yang bener aja Tuhan. Ngerti ya? Masa saya mesti masuk rahim ibu saya untuk kedua kalinya, kan saya sudah gede begini. Lalu Yesus berkata, engkau pengajar Taurat tapi tidak tahu isi Taurat. Betul ya? Bahwa kalau engkau masuk dalam kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Kalau Anda mau jadi keluarga bangsawan, oke, Anda harus dilahirkan dalam keluarga bangsawan. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau Anda mau jadi pengikut Kristus, kalau Anda menjadi anggota kerajaan Allah, Anda harus dilahirkan kembali. Dan proses kelahiran itu, apakah 50-50 usahanya ibu, usahanya bayi? Ada enggak? Berapa persen? Bayinya 10%, ibunya 90%? Enggak, 100% adalah upaya ibunya. Kesakitan, mengerang, saya diceritakan oleh teman saya gitu kan waktu bawa istrinya melahirkan secara normal Bapak Ibu ya. Ya kan tangannya itu dipras, dicakar gitu kan. Mau bales ya gak bisa gitu kan. Ini istrinya ya kan. Dan itu hasil perbuatannya betul ya. Ya kan dicakar dipras gitu kan. Dan dia melihat usaha itu. Karena kebetulan anak kami lahirnya secara sesar ya Bapak Ibu. Tapi ketika saya melihat istri saya harus dibawa masuk ruang operasi itu rasanya gimana gitu kan. Oke. Nah, tetapi kembali bahwa kalau hari ini kita bisa menjadi seorang Kristen Bapak Ibu, itu adalah sebuah proses yang supranatural terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita sadar. Bapak Ibu sadar nggak waktu lahir? Enggak, moro-morono gitu kan. Betul lah? Kita nggak sadar, sama seperti kelahiran kembali. Kita nggak sadar, tapi itu bukan peristiwa kecil, itu peristiwa yang besar di mana Allah benar-benar melahirkan kita kembali menjadi pengikut Kristus. Sehingga kita memilih menjadi seorang Kristiani dan kita merasa bahwa pilihan kita adalah pilihan yang tepat. Kok bisa kita yakin bahwa itu adalah pilihan tepat? Karena hati kita, jiwa kita telah dilahirkan kembali. Makanya kalau misalnya ada orang yang meninggalkan Tuhan, saya ketemu dengan beberapa teman ini yang meninggalkan Tuhan karena menikah, betul ya? Kebanyakan karena menikah. Ada juga mungkin karena mereka masuk dalam fase yang sulit, mereka meninggalkan Tuhan. Bagi saya pribadi Bapak Ibu, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Karena waktu mereka menjadi Kristen, mereka tidak kenal Tuhan, betul ya? Mereka tidak melihat Tuhan. Maka seolah-olah gampang aja meninggalkan Tuhan, betul tidak? Gampang aja, kayak ninggalin ya makan pukis gitu ya, tinggal separuh taruh gitu aja ninggalin, gampang aja gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang berharga. Tapi bagi kita yang sudah dilahirkan kembali, Kristus nampak amat sangat berharga. Bisa dipahami? Sangat berharga. Maka saya mengatakan begini, bahwa kalau hari ini kita menjadi Kristen Bapak, itu adalah anugerah Tuhan yang besar, dan anugerah yang besar itu telah bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya kadang-kadang saya merasa kok Tuhan gak bekerja ya, kok Tuhan gak berkarya ya, kok Tuhan tidak tolong ya. Tapi kalau kita mau ingat kembali, siapa saya? Alex. Kamu siapa? Orang Kristen. Statusmu apa? Anak Tuhan. Dari mana itu? Tuhan mengerjakannya dan Tuhan sudah mengerjakannya. Bahwa ada anugerah besar Tuhan itu yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seberapa besar itu Pak? Anda tidak akan bisa paham besarnya anugerah kelahiran kembali tanpa melihat siapa kita dulu. Efesus 2 ayat pertama.
Paulus menegaskan status kita yang dulu apa Bapak Ibu? Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Sebelum kita menjadi orang yang mengaku Kristen, menerima Kristus dalam hati kita dan menjadi milik Tuhan, posisi kita yang sebelumnya ini bukan posisi netral Bapak Ibu. Kita posisi mati. Tahu orang mati ya? Mati itu, Bapak Ibu kalau ada orang mati, mbok pisui gak mungkin bangkit, betul gak? Mbok jewet gak mungkin. Artinya bahwa sehubungan dengan keselamatan kita, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata dengan benar bahwa Kristus mengasihi kita sebelum kita mengaku. Bahkan masih kita berdosa, Kristus sudah mengasihi kita gitu loh. Betul ya? Karena untuk melahirkan kembali, Kristus atau Roh Kudus harus menuju kepada kita. Kita ini masih berdosa nih, kita ini mati. Maka dia membangkitkan kita dan melahirkan kita kembali. Kita itu nggak berhak apa-apa atas surga. Kita nggak berhak apa-apa atas anugerah Tuhan. Karena ketika kita melangkah kepada Tuhan pun, itu sebenarnya Tuhan sudah kerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau kita mengekspektasi saya ingin Tuhan bekerja dahsyat, boleh, gak masalah. Tapi ingatlah ada satu pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Gede itu, hebat itu, keren itu. Saya meyakini bahwa kelahiran kembali itu lebih daripada mujizat memindahkan gunung, lebih daripada mujizat membangkitkan orang mati. Betul lah Bapak Ibu ya? Orang mati dibangkitkan. Ketika dia kemudian mati dalam posisi dia belum dilahirkan kembali, mati dia tetap masuk di dalam kebinasan yang kekal. Adalah lebih baik jikalau dia ya kan tidak dibangkitkan, hidupnya pendek, tapi dengan hidup yang pendek, Roh Kudus bekerja dalam hatinya, membuat dia menjadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan dia mengalami kelahiran kembali, dan dia mati. Karena dia masuk dalam hidup yang kekal. Oke, bahkan kalau Paulus ngomong kayak gini, R.C. Sproul, ya kan, R.C. Sproul berkata begini, bahwa kita ini sepertinya bukan orang yang sedang tenggelam, tolong Tuhan selamatkan saya gitu kan. Terus kemudian Tuhan kasih pelampung dan kita bekerja meraih pelampung. Jadi seolah-olah keselamatan itu pekerjaan dua belah pihak. Enggak, Sproul berkata kita ini benar-benar mati. Seperti orang yang tenggelam, terus masuk ke dasar laut, ya kan? Mati, membusuk, tinggal tengkorak. Ya kan? Maka Yesus datang kemudian ke dasar laut itu dan membangkitkan kita kembali menjadi umatnya. Anda bisa bayangkan itu, ya kan? R.C. Sproul mengatakan bahwa posisi kematian kita memang sama sekali kita tidak bisa berbuat apa-apa. John Newton, ya kan, seorang penulis, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini ya, sering kali mendengar. Seorang penulis lagu yang berjudul Amazing Grace. Dia orang yang dulunya itu kapten kapal, nganter orang-orang Afrika, dijual sebagai budak. Jadi bawanya itu sudah dirantai Bapak Ibu. Dirantai, deret gitu, ya kan, sudah jadi kayak barang properti gitu ya. Terus dibawa ke Amerika dan dijual. Ya, itu pekerjaan dia. Nah, karena berbulan-bulan, ya kan, kadang-kadang kru kapal, termasuk John Newton, itu juga melakukan pemerkosaan terhadap budak-budak perempuan di situ. Rusak hidupnya. Sampai satu titik kemudian, ada satu momen, dia mengalami badai yang luar biasa. Mau hancur, rasanya dia mau mati gitu kan. Lalu kemudian dia bertobat, Tuhan ampuni saya, aku tahu aku berdosa. Maka setelah dia sampai, Bapak Ibu, dia meninggalkan itu semua. Dan dia merasakan anugerah Tuhan yang bekerja saat di tengah-tengah badai itu. Ada satu kelahiran kembali yang dia rasakan. Karena dia tahu bahwa badai itu bukan badai itu yang membuat dia bertobat. Tapi di tengah badai itu Tuhan membuat dia bertobat. Tuhan datang untuk membuat dia bertobat. Makanya dia menulis Amazing Grace. How sweet that sound. He saved a wretch. Tahu kata wretch? Dia itu menyelamatkan orang yang, maaf kalau pakai bahasa Indonesia ya, orang yang brengsek seperti saya gitu.
Orang yang brengsek. I once was lost. Saya ini terhilang. But now I'm found. Saya dulu terhilang, sekarang saya ditemukan. Perhatikan. Dia nulis ditemukan, bukan menemukan Bapak Ibu. Ditemukan. Berarti bukan dia yang golei Yesus, betul ya? Tapi dia yang dicari oleh Yesus. Jadi Anda bisa melihat ketika John Newton menulis lagu Amazing, itu lagunya kan dinyanyi di mana-mana, betul ya? Oke. Kita bisa melihat bahwa keagungan daripada lagu itu bahwa bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kita. Kita yang siapa? Kita yang rusak, kita yang brengsek, kita yang mati ini loh ditemukan. Hari ini saya rindu bahwa setiap kita, ayo mari sama-sama kita melihat bahwa kalau hari ini status kita anak Allah, itu bukan karena kayak kita datang ke kecamatan Dukcapil, ya kan agamanya apa? Kristen, di printer selesai, ya kan nih, kok gampang ya statusnya gitu ya, kayak misalnya saya ganti kakak karena saya sudah menikah gitu, kok gampang gitu kan. Itu status yang tidak mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan dengan tangan Anda sendiri. Benar-benar status yang benar-benar Tuhan berikan. Dan bukan kita yang datang ke Dukcapil, tapi Kristus yang datang kepada kita. Maka dalam hal ini mari kita mau belajar sama-sama bahwa selama ini ya kan anugerah Allah itu mengejar kita. Anugerah Allah itu terus memburu kita. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ini satu puisi yang sangat bagus ya kan ditulis oleh ditulis oleh, saya kok tiba-tiba lupa namanya ya. Nah dia mengatakan bahwa judulnya keren, The Horn of Heaven. Dia mengatakan bahwa hidup saya selama ini dikejar Tuhan. Didorong bertobat tidak mau, didorong untuk terima Tuhan tidak mau. Sampai pada satu titik kemudian Tuhan menggigit saya gitu kan. Sehingga kemudian saya bertobat. Ya kan? Dibuat dalam sebuah puisi yang sangat indah. Salah satu karya klasik Bapak Ibu. Ya kan? Nah, anugerah Allah itu memberi hidup baru. 1 Petrus 2 ayat 10 sampai yang 11. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang beroleh. Wah keren. Kita ini bukan warga kerajaan Allah. Kita ini bukan umat Allah. Apalagi kita nggak punya DNA-nya Abraham. Betul lah ya? Gak ada DNA-nya Abraham. Bahkan kita makan apa yang dilarang oleh Musa. Ya kan? Apa? Bakmoy. Marga-marga bak. Ya kan? Kita ini jauh. Totally jauh. Tetapi bersyukur kita telah menjadi umatnya. Dulu ini yang menarik. Tidak dikasihani. Tetapi sekarang apa? Beroleh belas kasihan. Dulu Anda melawan Tuhan, tidak dapat kasih Tuhan, tapi ketika kemudian kita mengalami kelahiran kembali, kita menjadi anak, maka kita akan terus dikasihi. Saya kalau pulang kerja yang saya cari bukan istri saya Bapak Ibu, anak dulu, betul ya? Lu wajar itu, ya kan? Dan anak itu punya hak apa untuk dicintai? Apa yang telah dilakukan oleh anak saya sehingga saya mencintai anak saya? Enggak ada. Ya kan? Saya masih ingat ketika masih kecil, ganggu saya tidur, betul ya? Oke, saya pulang gitu kalau mau kerja buka laptop gitu kan, waktu si Kristal masih umur 2 tahun. Udah dia naik di pangkuan saya, "Pa, minta Cocomelon." Nah gitu kan, film lagu-lagu yang ada YouTube. Udah nyetel gitu, saya duduk gitu, jadi nganggur saya Bapak Ibu. Mestinya saya marah, mestinya saya geram, tapi enggak tuh gitu kan. Ya kan, saya akhirnya nonton sama dia ya kan, oke, mumpung bapaknya belum pernah nonton kayak gitu-gitu ya Bapak Ibu ya, oke, ya kan, sama Tayo ya gitu kan. Nah, saya mengasihi dia, kenapa? Karena kenapa Tuhan terus mengasihi? Karena kita dulu bukan siapa-siapa, setelah kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi pribadi yang ada di dalam belas kasihannya setiap hari. Sudah paham ya Bapak Ibu? Mari kita mau belajar itu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin mengharapkan Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar, tapi ingatlah sesuatu yang paling besar sudah dikerjakan. Bapak Ibu rindu merasakan, Papa
Bapak Ibu, Bapak, saya ingin merasakan cinta kasih-Mu. Saya beritahu Bapak Ibu, sudah dilakukan, sudah dilaksanakan. Dan Tuhan akan terus melakukannya. Poin yang kedua, posisi. Status kita sebagai seorang Kristiani benar-benar adalah anugerah Tuhan. Dan yang kedua adalah posisi. Di mana saya sekarang berada. Kita tahu bahwa sebelumnya ayat mengatakan bahwa kita dari dikasihi menjadi dari tidak dikasih menjadi pribadi yang dikasihi. Yuk, kita akan lihat sama-sama. Bapak Ibu tahu kan, ya, Narnia, novel Narnia, ya, kalau mungkin pernah tahu, ya kan, filmnya sudah ada, dan Narnia ini salah satu novel yang dibaca oleh anak-anak mulai dari tahun 60-an ya, 50-an ya, populer gitu kan. Oke, yang menuliskannya adalah C.S. Lewis. Nah, saya menarik Bapak Ibu, waktu saya baca C.S. Lewis ini keren banget. C.S. Lewis mendonasikan 70% hasil penjualan novel. Itu novel laris loh ya. Kalau Bapak Ibu tahu penulis itu kayaknya dari mana, coba lihat yang menulis Harry Potter. Ya kan? Oh, salah satu orang yang cukup kaya sekarang. Karena royalti dari menulis buku itu cukup besar gitu kan. Nah, C.S. Lewis mendonasikannya itu 70%. Nah, satu pernyataan yang sangat bagus mengatakan begini, C.S. Lewis seharusnya nggak mungkin dia mau berbagi secara demikian. Loh kenapa? Beberapa penulis biografi mengatakan gini, kalau lihat dari masa kecilnya C.S. Lewis, itu orang yang pejuang tangguh, seorang yang pinter, dan nggak mungkin dia berbagi karena dia cukup pelit. Cukup pelit. Dia pernah ikut perang dunia kedua, ya kan? Perang dunia pertama, ya kan? Terus kemudian akhirnya menjadi seorang dosen di sebuah universitas dan menjadi seorang profesor mitologi, ya kan? Gak mungkin dia mau berbagi. Ini tipe orang yang sangat kikir, pelit, sombong. Ya, gak mungkin dia mau berbagi. Tetapi pada satu titik kemudian dia bersahabat dengan seorang teman yang bernama J.R. Tolkien. Ya kan, jadi kalau sudah selesai ngajar, ketemu ngobrol sharing. J.R. Tolkien seorang anak Tuhan, ya kan, seorang Katolik yang taat, dan dia penulis buku yang berjudul Lord of the Ring. Kalau mungkin pernah nonton film itu Bapak Ibu ya, oke, nggak pernah ya baca Alkitab terus senantiasa ya. Mungkin saya yang salah selama ini, saya yang menghabiskan waktu buat nonton. Nah ngobrol-ngobrol lah, akhirnya kemudian C.S. Lewis bertobat. Dia nanya, apa arti hidup? Karena dia seorang ateis yang sangat kuat Bapak Ibu, ya kan. Dia bertanya, apa arti hidup? Apa tujuan hidup kita? Di mana Tuhan? J.R. Tolkien itu dengan baik terus meladeni pertanyaan itu. Dijawab, ya kan? Dijawab. Loh, Tuhan itu memberi makna hidup. Loh kenapa? Karena kamu ada di dalam rencana Tuhan. Karena kamu ada dalam rencana Tuhan, maka kamu punya makna hidup, gitu kan? Loh kalau saya nggak percaya Tuhan, nah pertanyaannya adalah kalau kamu nggak percaya Tuhan, kenapa? Bukankah alam sudah membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Jadi ngobrol terus, ngobrol dengan sabar, gitu kan? Sampai satu titik kemudian C.S. Lewis, Bapak Ibu. Ya kan? Ketika dia membaca Alkitab dan kemudian dia membaca satu kisah yang berbunyi di mana ketika Yesus mati di atas kayu salib dan Yesus berkata pada mereka yang menyalibkan dia, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. C.S. Lewis hatinya tergugah dan dia terima Yesus, ya kan? Dan dia mendedikasikan hidupnya kepada Kristus, dan yang menarik bukan hanya statusnya berubah, tapi karakternya juga berubah. Jadi pahami? Kita berubah karakter kita bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Bukan. Supaya diterima sebagai anak Allah. Bukan. Kita hanya menghidupi karakter kita sebagai anak Allah. Dan status dan natur bahwa kita adalah anak Allah semuanya karena perbuatan Tuhan. Oke, yang saya mau tekankan adalah C.S. Lewis di dalam anugerah Tuhan ditaruh bersama dengan J.R. Tolkien. Artinya begini Bapak Ibu, hadirnya kita di tempat ini juga adalah sebuah anugerah Tuhan. Saya tidak akan bertobat tanpa pertemuan dengan seorang teman. Ya, nanti ini saya ngobrol dengan satu sahabat saya namanya Pak Andreas gitu ya. Saya masih ingat bahwa dia pun juga bertobat karena berteman dengan saya. Betul ya? Saya masih ingat ketika dia masih nakal ya, sama-sama nakal ya. Cuman saya aja yang alim waktu SMA Bapak Ibu. Bukannya sombong, cuman pamer aja gitu kan. Wah,
Playboy Bapak Ibu ya, Pak Andreas ini playboy gitu kan, oh pacaran dengan A, habis itu pacaran dengan B, oh bangga gitu kan, ya kan karena dia ingin membangun rasa percaya dirinya dengan itu, bisa macarin banyak orang gitu kan, ya kan, karena dia ganteng ya, saya tidak lakukan itu karena saya nggak ganteng, nggak bercanda, ya kan. Nah satu titik kemudian, ya kan, karena saya bertobat karena oleh teman saya, waktu itu saya masih semangat sekali ya untuk mencari jiwa, wah ya kan semangat sekali gitu kan, ketemuan, ini kan mumpung dia ini apa namanya masih bisa ngobrol dengan dia gitu ya, ayolah ikut retreat. Kalimat yang pertama dia katakan, saya tidak punya uang, gitu kan. Udah, saya yang bayarin, padahal saya sendiri juga nggak punya uang Bapak Ibu ya, cuman saya mau tabung dari uang saku saya gitu kan. Udah saya aja yang bayarin, gitu kan. Yang kedua, lu kenapa? Mama saya tidak akan mengizinkan saya. Oh ya sudah, aku tak datang ke mamamu. Gitu kan, kebetulan mamanya penjual kue keliling Bapak Ibu ya. Kami berdua dari keluarga yang kurang mampu. Ya, puji Tuhan sampai sekarang masih sama, enggak bercanda. Nah, lalu kemudian udah aku tak datang ke mamamu gitu kan. Nah saya benar-benar nggak tahu kenapa ya Bapak Ibu, itu saya berani ngomong ke mamanya, Bu boleh kan Andreas ini pergi retreat bersama dengan saya? Ya kalau dia mau ya gak apa-apa, loh kan boleh kan, gak punya alasan. Masih bingung dia, akhirnya tawaran saya yang ketiga, di tempat retreat itu nanti banyak pemuda-pemuda Surabaya kumpul di sana, ada 3.000, bayangkan separuhnya perempuan dan cantik-cantik. Wah saya nggak punya alasan Bapak Ibu, dorong dia itu untuk ikut retreat apalagi gitu kan, karena dia berkilah. Lalu satu titik kemudian dia cerita pada saya waktu itu, dia bilang pada satu titik akhirnya gini, wes lah, Alex ini bandel ya, maksudnya apa-apa itu ngajak terus ketemu ngajak terus udah tak turuti aja. Sekali tak turuti, nanti kalau tahun depan dia ngajak lagi, aku punya alasan, wes tahu ngerasa no, nah gitu ya. Terus kemudian dia pergi bersama dengan saya, ya kan, nyanyi. Saya lihat dia di belakang, berdiri kaku, nangis Bapak Ibu. Bro. Lalu kemudian dia cerita, terus jatuh, ya kan, oke waktu itu masih kakarnya masih dalam versi karismatik gitu kan, ya kan dia jatuh dan sebagainya, terus dia terima Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, dia terima Tuhan Yesus, ya kan, terima Tuhan Yesus, ya kan. Terus saya bilang, kamu tadi kenapa gitu kan? Aku mendengar suara, Andreas kamu gak layak bagi Tuhan, kayak gitu kan. Oh gitu kan, yo aku gak layak. Tapi ada suara lagi yang berkata bahwa aku mengasihimu. Aku nangis lah gitu kan. Yo nangis, yo bapakku mati aku nangis. Gitu kan. Tapi gak tahu kalau ini kok aku nangis gitu kan. Dia terima Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya kan, dan dia juga menjadi seorang hamba Tuhan ya kan, ngajar agama lagi. Saya nggak bisa bayangkan kehidupan dia yang dulu ya kan dengan kehidupan dia yang sekarang, kontras ya kan. Dan nggak cuma itu saja, akhirnya kemudian dia menjadi pribadi yang jadi mentor saya. Akhirnya dia jadi kakak rohani saya sekarang. Jadi Anda bisa melihat bahwa kalau ditanya nih pertemuan Andreas dengan saya nampaknya terjadi kebetulan, betul tidak? Tapi dalam perspektif kedaulatan Tuhan, bukan sebuah kebetulan. Karena Andreas memang sudah didestinasi oleh Tuhan sebagai anaknya, menjadi anaknya melalui saya. Bukan berarti, makanya saya nggak bisa ambil kredit, kamu Kristen karena saya. Nggak bisa, karena semua terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Pertobatan saya juga pun, karena pertemuan saya dengan orang lain. Betul ya? Dan saya dengan Andreas sampai saat ini berkomunikasi, ngobrol bareng, saling membangun. Jadi kita bisa melihat posisi kita pun juga ditempatkan Tuhan di dalam anugerahnya yang besar. Makanya bagi kita nggak ada sesuatu yang kebetulan. Semua di dalam kerangka anugerah Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah yang menarik ini Bapak Ibu, saya terberkati dengan satu film. Wah dia kan nggak cuma buku yang memberkati loh, film A Great Awakening ya. Ini satu film yang baru dibuat tentang Benjamin Franklin. Ini ya Benjamin Franklin Bapak Ibu. Tahu ya Benjamin Franklin ya? Salah satu pendiri Amerika Serikat bersama dengan George Washington. Dan wajahnya ada di mana? Dolar berapa? 100. Kenapa enggak George Washington?
George Washington berjasa, presiden pertama, tapi di dolar yang satu. Kenapa? Benjamin Franklin jasanya lebih besar di dalam menyatukan seluruh fraksi yang ada dalam benua Amerika. Dan yang menariknya adalah dalam satu film itu bagus sekali, ya kan ini film autobiografi ya Bapak Ibu ya, bahwa kegerakan revolusi Amerika itu sebenarnya didorong oleh orang yang di belakang ini loh. Temannya Benjamin Franklin, yakni George Whitefield. George Whitefield ini seorang pendeta. Oke? Seorang pendeta dan dia berkhotbah, menggerakkan banyak orang. Karena khotbahnya yang berapi-api dan semangat, ya kan, karena dia juga belajar tentang bagaimana melakukan retorika, menjadi aktor di opera, jadi pakai suara perut dan sebagainya gitu ya, keren banget gitu kan. Jadi entah gimana, sebenarnya awal mulanya adalah si Benjamin Franklin ini ngelihat ini pendeta, dia bisa khotbah ke 30.000 orang sekaligus tanpa mikrofon Bapak Ibu. Wih keren, ya kan? Dan dia dengarkan ya kan, dan akhirnya beberapa orang terinspirasi dari khotbahnya dia, sehingga mereka melakukan satu gerakan revolusi untuk melawan, waktu itu kan Amerika masih koloni Inggris ya, untuk melawan koloni Inggris. Jadi kalau di dalam film itu ya kan, kok waktu cucunya Benjamin Franklin tanya, kok kakek itu semangat dengan revolusi ya, siapa yang menginspirasi? Nah dia mengatakan George Whitefield, George Whitefield. Dan yang menariknya adalah Bapak Ibu, George Whitefield ini juga sendirinya yang di belakang ini adalah sahabat baik dan teman baiknya dari John Wesley. Ya, John Wesley penginjil di Inggris, ini penginjil di Amerika. John Wesley kemudian mendirikan gerakan yang kita kenal dengan Metodis. Bapak Ibu pernah ke Singapura kan? Banyak gereja Metodis. Ya, persahabatan mereka. Jadi artinya begini Bapak Ibu, yang saya lihat adalah persahabatan orang Kristen itu saling melengkapi dan saling membangun. John Wesley di Inggris juga dimotivasi oleh George Whitefield di Amerika. Dan George Whitefield di Amerika juga terus berkorespondensi, jadi mereka ini sama-sama bawa kegerakan gitu loh. Dua orang yang bersahabat di dua lokasi yang berbeda, mereka saling surat menyurat, mereka membawa kegerakan. Dan kalau ditanya, gerakan yang besar, kebangunan rohani ini kita percaya bahwa itu bukan sebuah kebetulan di dalam rencana Allah. Dan di dalam rencana Allah Tuhan juga menyatukan dua orang di dalam persahabatan. Kalau boleh saya katakan begini Bapak Ibu, kalau kita dalam komunitas meskipun oikos ini tidak gede, kecil, tapi percayalah bahwa persahabatan kita juga adalah bagian daripada anugerah Tuhan. Hadirnya Anda bersama dengan orang-orang Kristen yang lain juga adalah sebuah anugerah Tuhan. Yuk, poin yang ketiga. Ketahanan. Jadi anak Tuhan dalam lingkungan bersama dengan anak Tuhan yang lain dan tetap menjadi anak Tuhan. Ketahanan. Memiliki karakter yang dibentuk melalui kesulitan. Saya masih ingat ketika satu tokoh politik, ya kan, ditanya mengenai keberadaan orang Kristen, dia bilang begini, orang Kristen itu sajane hebat loh. Kenapa? Tiap 5 kali sehari mendengar siaran keagamaan agama lain, betul ya? Belum lagi kemudian dan nyanyi dan sebagainya, tapi mereka tetap jadi Kristen, betul ya? Iya kan? Tetap jadi Kristen. Tapi bayangkan kalau misalnya dibalik nih, gereja boleh bikin speaker, memperdengarkan khotbah, mungkin kisahnya akan lain. Nah itu nampaknya mungkin sepele, tapi bagi saya meyakini bahwa kita tahan dan tetap menjadi anak Tuhan, sepenuhnya juga karena anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ketahanan kita di dalam menghadapi kesulitan sendirinya bukan membuktikan bahwa anugerah Tuhan tidak bekerja, tapi bisa jadi Tuhan mengerjakan sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu, George Whitefield waktu kecil, ya soal pribadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, waktu kecil, karena keluarganya ambruk secara ekonomi, sehingga George kecil ini harus membantu mamanya.
bersih-bersih, beres-beres. Kebetulan keluarga mereka punya penginapan. Dan di dalam penginapan itu mereka ada satu acara kayak di bar gitu ya, ada apa namanya, kalau sekarang ini kan satu bar itu kan isinya ada komedian biasanya gitu kan. Nah, zaman dulu itu adalah aktor drama. Nah, George Whitefield sangat terinspirasi dengan aktor drama. Dan dia belajar, akhirnya ketemu dengan aktor itu, bersahabat dengan aktor itu, dan dia belajar teknik vokal yang bagus. Gimana caranya bicara dengan kuat dan tegas. Oke? Sehingga kemudian akhirnya George Whitefield ketika dia bertobat, terima Tuhan Yesus karena ketemu dengan John Wesley. Jadi dia bertobat karena ketemu dengan John Wesley, ya kan? Dan kemudian akhirnya dia menjadi pengkhotbah yang keren. Dia bisa mengkhotbahkan itu ya Bapak Ibu ya. Membuat, ini catatan sejarah ya, para orang yang hadir jumlahnya 30.000. Itu bisa mereka kadang-kadang menangis dan meratapi karena gaya khotbahnya yang bagus. Tapi saya meyakini bahwa George Whitefield tidak akan bisa memiliki gaya khotbah yang bagus kalau ekonomi keluarganya tidak ambruk sehingga dia ketemu dengan seorang aktor opera. Bisa dipahami? Bahwa artinya kesulitan di dalam kehidupan kita kadang-kadang sebenarnya mendorong kita untuk berdampak lebih di dalam pelayanan kita. Petrus. Oke, saya akan coba jelaskan dengan Petrus. Petrus pada satu waktu dia mendapatkan penglihatan. Satu kain Bapak Ibu diisi oleh binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Ular, kucing, tikus gitu kan. Terus kemudian dia mendengar suara Tuhan. Petrus, makan. Gak bisa Tuhan, gak boleh. Perjanjian lama bilang gak boleh. Aku bilang makan. Gak bisa Tuhan, gak bisa, itu haram. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Petrus. Ya kan, di tengah-tengah kesulitan dia disuruh makan Tuhan, tapi dia tahu firman Tuhan bilang gak boleh. Bingung, sulit. Lalu Tuhan memberitahu dan mengajarkan sesuatu. Siapa yang tentukan haram, siapa yang tentukan halal? Engkau Tuhan. Artinya Bapak Ibu, lalu suara pintu diketuk berbunyi. Petrus, siapa di sana? Kami prajurit Romawi. Mau apa kalian? Mau tangkap saya gitu kan? Tidak, keluarlah. Buka pintunya. Petrus takut, wah udah mau siap-siap dihajar ini karena memberitakan firman Tuhan. Lalu kemudian sang pasukan ketua pasukan berkata, ikut kami. Perwira kami, komandan kami, Cornelius ingin bertemu. Lalu kemudian pergi ke rumah Cornelius, dan kemudian Cornelius menemui Petrus sambil sujud. Bayangkan, dia seorang Yahudi, ini orang Romawi yang menjajah negaranya, perwira lagi, sujud di kaki Petrus. Dan Cornelius berkata, aku mendapatkan mimpi dari Tuhanmu, dan kami sekeluarga mau bertobat. Akhirnya kemudian Petrus sadar bahwa bangsa Romawi yang dianggap haram oleh Israel, oleh orang Yahudi, sendirinya adalah bangsa yang juga diterima oleh Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, pergumulan Petrus sebelumnya ternyata menyadarkan dia bahwa pelayanan dia bukan hanya pada kalangan Yahudi saja, tapi juga kalangan yang non-Yahudi. Pergumulan kita di dalam anugerah Tuhan sebenarnya bukan hanya untuk mendidik kita menjadi anak Tuhan yang lebih bijaksana, lebih kuat, tetapi menjadi pelayan atau menjadi pribadi yang juga bisa mendidik dan mendorong dan menguatkan orang lain. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kita mengalami satu fase yang sulit, gak enak memang, tapi ingatlah bahwa ada pribadi yang juga bekerja di tengah situasi yang sulit ini. Dan pribadi itu menghendaki kita bertahan supaya apa? Supaya kita bertumbuh dan juga orang lain bertumbuh melalui pengalaman kita. Jadi kalau boleh saya katakan, ya kan, kita dilahir kembali adalah anugerah Tuhan, kita bisa berkumpul dengan orang-orang Kristen adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita ketika kita menghadapi kesulitan. Anugerah Tuhan yang sama masih bekerja.
Sehingga dalam proses itu kita bisa menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Pribadi yang terakhir Bapak Ibu, kebetulan saya sedang membaca bukunya, Mark Vreugop, wah gitu ya, oke. Mark Vreugop, seorang hamba Tuhan, seorang juga teolog, ya kan Bapak Ibu, suatu saat kemudian mengalami satu fase yang sulit di dalam kehidupan dia, ya kan, anak perempuannya, jadi sudah di dalam kandungan ini mau lahir, tiba-tiba kemudian di USG itu tidak ada gerakan Bapak Ibu, sudah dikasih nama, sudah dinanti-nanti, ya kan, dan akhirnya kemudian meninggal di dalam kandungan. Ketika meninggal di dalam kandungan, ya kan, satu keluarga pasti masuk dalam satu fase yang sulit, duka, dan Mark juga bertanya-tanya, Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi? Kenapa harus terjadi pada diri saya? Dan untuk memulihkan diri dari pergumulan itu nggak pendek Bapak Ibu, panjang. Ya kan? Panjang sekali. Dia ada satu fase sedih, ada satu fase marah, tetapi ini yang menarik yang dia tetap lakukan, tetap berdoa dan baca Alkitab. Tetap berdoa dan baca Alkitab. Ya kan? Nggak gampang ya kan menghilangkan atau melipur rasa duka dari orang yang kehilangan, apalagi anak yang sedang dinanti. Dan yang menarik kalau kemudian dia juga bertemu dengan orang-orang yang seiman. Oke, dia sengaja kemudian ingin bertemu dengan beberapa orang, bahkan mereka berkumpul, bahkan ada satu momen, ayo yuk kita bikin retreat bersama yuk, hanya beberapa orang saja, oke, supaya kita saling menguatkan, gitu ya. Oke, dia menggunakan posisinya bersama dengan teman-teman yang lain untuk saling mendoakan. Nah yang menarik adalah begini Bapak Ibu, saat dia didoakan oleh temannya, doa temannya itu sederhana, ya kan? Tuhan, buat Mark kuat. Buat Mark kuat. Buat dia kuat. Awalnya bingung. Tapi ketika dia menyebut ketiga kalinya Bapak Ibu, dia merasa kuat. Merasa kuat. Oke, merasa kuat. Ternyata kita butuh doa yang demikian gitu loh. Doa yang menerima realita, tetapi kita meyakini kekuatan bukan dari kita, betul ya? Kekuatan dari Tuhan. Dan itu kemudian membuat dia memahami saat membaca kitab Mazmur. Oh, ini toh. Harusnya dalam masa duka kita boleh kok komplain dengan Tuhan, kita boleh kok menyampaikan keluh kesah pada Tuhan, kita nggak anti dengan pergumulan, kita justru menerima pergumulan, tetapi kemudian membandingkannya dengan sifat Tuhan. Mungkin saya pernah sampaikan ini ya kan, kebetulan sebelum saya baca buku ini ya. Oke, tetapi ketika saya membaca buku ini tambah keren lagi Bapak Ibu. Ketika dia kemudian menggumulinya, akhirnya dia tahu fungsi daripada kitab Mazmur itu seperti apa. Dan dia tuliskan itu Bapak Ibu, dan yang menarik adalah menjadi sebuah buku. Wah gitu ya. Orang Kristen itu kalau mengalami kesulitan itu jadi buku Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengalami kesulitan? Ya, siap-siap ya, cetak buku ya. Oke. Nah yang menarik adalah begini Bapak Ibu, kalau saya lihat buku, saya lihat ini ratingnya. Bapak Ibu bisa lihat ratingnya 5, dan jumlah yang mencet rating, bukan yang beli ya Bapak Ibu, yang mencet rating itu 2100. Artinya begini, bahwa yang ngasih review bahwa ini buku yang bagus, itu banyak, betul ya? Tapi buku yang bagus itu, bukan lahir saat dia menang lotre atau lunas KPR, setuju ya? Lahir dari kesulitan yang besar dalam hidupnya. Dia bergumul dengan perasaannya, dia bergumul dengan rasa dukanya, dia bergumul dengan kesulitannya. Tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kemudian ketika dia temukan itu, dia akhirnya menulis sebuah buku. Buku ini sebenarnya buku ini sebenarnya mengajarkan bagaimana caranya meratap atau menangis kepada Tuhan. Silvani. Bagaimana caranya kita meratap dan menangis kepada Tuhan. Izinkan saya untuk boleh berbagi kepada Bapak Ibu dan kita akan lihat ya kan bagaimana buku ini juga memberkati saya secara pribadi dan berharap juga memberkati Bapak Ibu sekalian. Boleh minta tolong mungkin slide yang kedua. Ya kan, saya akan bagikan karena saya backgroundnya guru ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih lembar kerja ya untuk dikerjakan di rumah.
ya kan? Oke, ya. Nah, dia menemukan ada satu metode di dalam kitab Mazmur Bapak Ibu, ya kan? Cara kita meratap pada Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, alkitabiah dan benar. Oke, bisa minta tolong lembar yang kedua, contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa baca, saya akan kirimkan di grup. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat, ya Mazmur 3 boleh di scroll up agak besar sedikit. Bikin full enggak apa-apa ya. Oke. Nah, yang kiri teorinya, yang tengah ini ayat firman Tuhan, nah yang ini contoh doanya. Oke, bisa minta tolong paling atas. Oke, ya. Oke. Mazmur 3. Jadi dibedah nih Mazmur 3. Semua Mazmur hampir sama. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ayat 7. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya Allahku, ya engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Next, lagi, scroll ke bawah. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi ada 4 tahapan, tak tolong ke atas kembali. Saat kita meratap kepada Tuhan. Oke, meratap atau menangis yang alkitabiah. Oke, yang pertama, datanglah pada Tuhan. Itu dulu. Lu sedih, lu marah, kamu berduka, kamu khawatir, Anda mungkin bingung, datanglah kepada Tuhan. Sapalah Allah saat kamu datang kepadanya dalam doa. Daud melakukan itu. Oh my God, ya Tuhan. Bapak Ibu bisa mengatakan ini, kalau misalnya bingung, Pak saya bingungnya doanya seperti apa? Silakan berdoa dengan ini. Ini contoh kalau kita mau ratap. Bapak aku di sini lagi dengan hati yang penuh kekhawatiran dan kekuatan, aku berdoa padamu dengan iman, dengan hati yang sedang bergumul. Nah yang kedua, bawalah keluhanmu. Nyatakan dengan bahasa yang apa adanya, terus terang. Saya kadang-kadang begitu ke Bapak Ibu, wah Tuhan, ya kan, orang ini kejam sekali, misalnya gitu, nggak apa-apa, nyatakan pada Tuhan. Orang ini nggak pantas dikasihani, nggak apa-apa nyatakan pada Tuhan. Tuhan kita itu nggak seperti yang kalau Bapak Ibu nonton di TikTok gitu kan, ketika kita ngomong sembarangan gitu kan, ya kan, Tuhan, kok hidupku susah ya, kok nampaknya kok tidak mencintai aku ya. Terus ada satu orang berkata, hentikan itu Rahul, jangan kau berkata demikian. Ada kayak gitu, pernah dengar kayak gitu ya, TikTok kayak gitu kan. Kamu ini siapa? Kamu ini hanya seorang pegawai biasa. Gitu kan. Tuhan kita enggak begitu. Waktu kita berkeluh, Tuhan itu tidak hentikan itu. Itu tidak alkitabiah. Enggak. Justru itu alkitabiah. Saat kita sampaikan kepada Tuhan, nyatakan. Mazmur berkata, Tuhan cek akene orang yang nyerang aku. Tuhan cek akene orang yang fitnah tentang aku. Tuhan cek banyak orang yang bilang saya ini terpuruk dan tidak akan ditolong Tuhan. Cek akene Tuhan. Betul ya? Tuhan kok aku difitnah? Gak apa-apa. Sampaikan itu kepada Tuhan. Contoh kalimatnya ada di sini. Nah lalu yang ketiga, next agak ke atas. Mintalah dengan berani. Bangkit ya Tuhan. Bela aku ya Tuhan. Lindungi aku ya Tuhan. Engkau yang akan berdiri di tengah aku antara dia Tuhan. Tuhan, aku sedih. Hiburkan aku ya Tuhan. Gak apa-apa, minta. Kadang kita gak berani minta sebelum kita berkeluh kesah, betul gak ya? Karena belum plong. Plongkan aja sama Tuhan. Setelah sampaikan semuanya sama Tuhan, baru apa yang kau harapkan pada Tuhan, sampaikan. Jangan takut, jangan ragu. Contoh kalimat ada di sini. Ya kan? Next yang terakhir. Setelah itu, akhiri doa dengan memilih untuk percaya. Keluhan kita sudah kita geletakkan di bawah kaki Tuhan. Keinginan kita sudah kita utarakan. Bagian kita di dalam doa kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Jangan diambil lagi keluhannya Bapak Ibu. Sudah digeletakkan kok. Sudah paham ya? Aku percaya Tuhan. Oke, nanti sore bergumul lagi. Sakit hati lagi. Sedih lagi. Khawatir lagi. Galau lagi. Datang.
dengan 4 langkah itu. Daud berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku, engkau yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru pada Tuhan. Dan ia apa Bapak Ibu menjawab aku? Dari gunungnya yang kudus. Engkau perisai Tuhan, engkau gunung batu Tuhan. Jadi khotbah-khotbah yang kita dengar ini Bapak Ibu, itu bisa jadi bahan untuk doa sebenarnya. Kau gunung batuku, kota bentengku, penyelamatku, pelindungku, perisaiku. Dari mana Bapak Ibu? Cuma dari 2, dari khotbah dan dari pembacaan firman Tuhan. Betul tidak? Ya kan? Dan contoh kalimat ada di sini. Oke? Nah, boleh scroll ke bawah. Nah, ini tugas buat Bapak Ibu di rumah. Ya kan? Silahkan kalau mau di print juga boleh, ya kan? Mau berlatih juga boleh. Yang kosong silahkan diisi, nanti dikumpulkan di Tante Linda dan nilainya baru keluar minggu depan. Enggak, bercanda. Ya, Bapak Ibu bisa silahkan print ini, berbagi pada teman-teman juga boleh, ya kan? Dari itu saya ambil dari buku yang tadi, silahkan diisi. Ya kan, kalau kita mungkin gundah gulana, khawatir, ya kan ragu, mungkin marah dan sebagainya, silahkan. Yang menarik ini loh Bapak Ibu, Tuhan itu bukan hanya peduli dengan kita makan atau minum, tapi juga Tuhan itu peduli kita ini bahagia atau tidak. Jadi paham ya? Tuhan itu juga peduli itu loh. Makanya waktu kita merasakan gundah gulana, jangan bayangkan bahwa Tuhan gak peduli itu, Tuhan peduli. Lihat Mazmur, ya kan? Sehingga kemudian Mark Fregop, karena namanya sulit ya, akhirnya dia menemukan pola dari Mazmur itu seperti ini, dan akhirnya dia membuat sebuah bingkai. Oh kita boleh kok nangis sama Tuhan, komplain sama Tuhan, tapi cara yang Alkitabiah adalah seperti ini. Tapi yang menarik begini Bapak Ibu, dia justru menemukan pola ini bukan saat dia belajar Alkitab di sekolah. Bukan saat dia menyelidiki firman Tuhan, dia bisa memahami pola ini saat dia membaca kitab Mazmur, saat dia sedang menghadapi rasa duka yang amat dalam. Jadi seorang anak Tuhan yang memiliki kesulitan dan dia kombinasikan dengan firman Tuhan, itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Enggak tahu bagaimana dan enggak tahu seperti apa, tapi percayalah kalau saya melihat orang-orang ini ketika dia memadukan kesulitan dia dengan firman Tuhan, justru membawa dampak kepada orang lain. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu telah berlangsung dengan menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-Mu. Dan bukan itu saja, kami akhirnya menjadi pribadi yang dikasihi bukan perbuatan kami, tapi karena kami anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan kami ada dalam lingkungan yang saling mengasihi, saling mengenal, saling mendorong, juga adalah bagian daripada kasih-Mu, anugerah-Mu atas kami. Dan kami boleh melihat betapa banyak contoh dari orang-orang yang di masa lampau dan contoh daripada orang-orang yang di masa sekarang, bahwa di tengah kesulitan mereka pun, mereka percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan mereka, dan kesulitan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Maka kami juga meyakini Tuhan yang sama dalam diri mereka adalah Tuhan yang sama dalam diri kami. Setiap kesulitan kami, keluh kesah kami Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Selama kami memadukannya dengan kasih-Mu, memadukannya Tuhan dengan firman-Mu, memadukannya Tuhan dengan janji-janji-Mu, kami yakin Tuhan ada berkat tersendiri, ada anugerah tersendiri yang menjadikan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terus berlangsung di dalam kehidupan kami, dan kami percaya juga terus berlangsung esok dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Di Tuhan, saudara diberkati firman Tuhan. Ya, siapa yang mau minta itu tadi? Formulir ulangan ya. Ada yang mau minta? Yang nggak minta nggak bisa naik kelas ya, sorry. Ya, kita belajar tentang apa tadi, saudara? Halo? Ya, ya udah.
saya buatin 3 hal tadi. Yang pertama apa? Judulnya menelusuri jejak kesetiaan Kristus. Yang pertama apa? Status. Jangan lupa status saudara dan saya sudah berubah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena saya udah melayani Tuhan dengan baik, tapi karena anugerah. Yang kedua apa? Posisi. Itu udah nyatat semua, berhasil Pak Guru, Pak Alek. Ya. Posisi saudara dan saya siapa? Ini penting banget. Dan yang ketiga adalah ketahanan. Berakar melalui tantangan. Nah saudara, ya udah kalau nggak bisa ini udah nomor 1, nomor 2, nggak jelas ya. Nanti boleh saya kirimkan ke grup terang. Ya, itu khusus Oikos Family. Jadi tolong dilihat, dipelajari. Ya, yang kedua tadi statusnya sudah berbeda, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita yang memilih, tapi ini benar-benar inisiatif Allah. Jadi kelahiran baru itu, saudara, itu karena anugerah Tuhan, ya. Kasih karunia itu tadi bagus banget. Apa The Hound of Heaven ya. Wow. Itu tadi saya lihat, wow, bagus banget. Ya seringkali orang apa? Cuman lihat judulnya nggak ngerti, tapi saudara perhatikan tadi itu, kalau kita memperhatikan kita itu rindu. Apa itu ya, tentang apa? Ternyata betul, kita ini dikejar. Tuhan tidak pernah menyerah mengejar saudara dan saya. Tapi sebaliknya respon kita, pernah nggak kita mengejar Tuhan? Itu yang harus dipertanyakan. Ya, posisi tadi udah apa? Bukti tadi transformasi, posisi kita udah berbeda, berubah. Akibatnya kalau posisinya berubah itu ada banyak hal nih saudara. Menghasilkan buah roh satunya. Kalau kita belum menghasilkan buah roh berarti kita belum mendapat posisi itu. Ya. Yang ketiga ketahanan dalam berakar. Nah saya mau sharingkan dari doa syafaat. Semalam saya nggak ikutan karena saya sama Pak Yu ada acara. Yang ikut siapa? Linda Yosef di mana? Oh di kamar mandi ya. Nah saudara, mereka udah bisa sendiri setiap malam berdoa kecuali hari Minggu. Kalau saya nggak bisa ada Pak Yu. Kalau kami berdua nggak bisa, mereka berdoa sendiri. Saudara, ada satu kesaksian di mana ini baru aja divonis dia kanker paru-paru. Dan kemarin sempat muntah darah dan dia harus ke rumah sakit. Karena dia pakai BPJS, dia harus ke Dokter Sutomo. Dan saudara tahu saya pernah mengantar Listia dulu itu ya, ke sana dulu saya kepala pusing kenapa harus nunggu masuk UGD itu, enggak gampang IGD itu. Harus nunggu di sana dengan setiap jam tuh datang banyak orang yang udah keras sakitnya itu enggak tahu udah. Saya sampai kalau di sana itu cuman gini, Tuhan kuatkan, lihat orang-orang demikian banyak ya. Keleleran orang itu berjajar-jajar, sakit apa aja enggak tahu, saudara, sampai kewalahan. Dan dia mengatakan begini, Ci aku sekarang ada di IGD, aku muntah darah. Ya, dia kanker paru-paru yang belum baru dibiopsi dan belum tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus nunggu ya untuk kemo dan lain sebagainya. Dan setelah itu baru pulang, dia muntah darah dan akhirnya dilarikan lagi ke sana dan dia urus sampai malam hari, pagi hari jam 9 malam dia bilang gini, ini aku udah mau masuk kamar. Ya, terus minta didukung dalam doa. Lalu saudara, setelah itu, setelah besok paginya dia bilang, saya cek ulang, dia bilang terima kasih karena aku udah enakan, tapi aku nggak tahu kapan harus pulang karena dokternya harus periksa aku. Aku harus di CT scan, penyebarannya sudah sampai di mana? Lalu saya tanya, emang kamu apa yang kamu rasakan selain batuk dan sesak nafas? Di belakang tulang-tulang ini udah nggak enak banget. Ya, dia bilang begitu dan dia bilang, nggak tahu Ci, aku cuman berserah sama Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, aku percaya Tuhan tetap menyertai aku.
besok kamu boleh pulang. Iya, tapi sebelum pulang aku harus periksa ke dokter. Nah, waktu dia ada di dokter, dia ketemu satu bapak-bapak lebih tua dari dia. Dan dia tanya gini, Pak, kenapa Pak? Ya saya periksa dokter paru-paru, kenapa Pak? Oh, saya batuk terus. Apa cancer Pak? Oh enggak, sudah diperiksa. Enggak, bukan cancer. Cuman saya ini kan merokok dari puluhan tahun. Ya akhirnya saya itu ada infeksi berat di paru-paru saya. Plek ya. Ada di paru-paru saya dan saya juga merasakan sesak. Gitu. Nah akhirnya saudara, anak ini berpikir gini, Tuhan, tapi jangan jadikan gitu. Nah itu toh gak ngerokok juga cancer, ngerokok juga cuman infeksi. Kalau gitu kebut aja gitu ya saudara ya. Tapi dia bilang begini saudara, Tuhan, aku gak pernah merokok. Aku gak pernah makan sembarangan. Kenapa aku kanker? Kenapa Tuhan gak adil? Perhatikan saudara. Aku udah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, maksudnya aku tuh ya kenal kebenaran, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Meskipun aku tahu aku gak sempurna, aku gak berdosa, tapi Tuhan sepertinya gak adil. Tapi yang luar biasa, ketika dia sharing dengan teman-temannya yang semua dalam doa syafaat ini saudara ya. Ya perhatikan, waktu dia berdoa, dia sharingkan itu. Betapa hatinya luar biasa, tapi dia bilang begini. Tapi waktu aku berdiam sejenak dan aku mengatakan, Tuhan ampuni aku. Karena ternyata aku sudah menghakimi Tuhan. Dan kenapa kamu bilang gitu? Iya, karena aku tahu. Hari ini ketika justru aku divonis kanker paru-paru, aku mengenal siapa Tuhan yang pertama. Yang kedua, baru hari ini aku tahu bahwa hidup itu tidak seperti yang aku bayangkan kemarin-kemarin. Justru pada waktu aku seperti ini tuh aku merasakan hidupku sangat berharga, waktuku sangat berharga. Aku gak pernah ngalamin waktu yang sedemikian berharga dalam hidup aku. Melalui tantangan, melalui penderitaan, melalui proses hidupnya. Hari ini dia katakan gini, aku gak mau tahu apapun hasilnya. Aku tetap percaya Tuhan akan senantiasa menyertai dan memelihara aku. Kalaupun kalaupun waktuku sudah selesai, aku bersyukur. Kenapa? Karena mujizat yang terbesar buat hidupnya bukan ketika aku disembuhkan, tapi mujizat yang terbesar, aku sudah menerima keselamatan yang Tuhan sudah beri. Saya langsung, wow, keren. Dan itu memberkati orang-orang di sekitarnya. Sehingga yang lainnya mengatakan, ya betul. Dalam doa-doa mereka, saudara, setelah itu mereka berdoa satu persatu. Ini sakit semua. Tapi dalam doa mereka itu betul tadi itu. Doa itu bukan lagi, wah Tuhan kenapa? Tapi ini, Tuhan terima kasih. Aku tahu ada banyak tantangan, tapi aku percaya. Tuhan kau tetap ada bersama aku. Tuhan terima kasih buat setiap proses yang sedang aku jalani. Dengan proses ini aku benar-benar boleh mengenal Engkau Allah yang luar biasa. Saudara, jujur saya di situ diberkati. Makanya biar setiap malam kadang-kadang saya, pas saya pergi, saya sempatkan sebentar. Dan di sana bukan hanya doa, langsung doa-doa. Enggak, sharing dulu. Dan melalui sharing firman Tuhan itu, benar-benar kami dikuatkan. Saudara, buat saudara yang mungkin tidak mengalami masalah persoalan ini. Apakah hati kita bisa merasakan, ya hidup aku adalah anugerah. Betul saudara? Itu sebabnya. Terima kasih Pak Alex sekali lagi. Tadi ini 3 hal yang keren banget. Saudara boleh baca kembali. Nanti saya sharekan. Dan tolong kalau saya share, coba dilihat sebentar. Karena saya share bukan makanan, bukan Instagram yang
sekarang lagi viral, enggak ya. Saudara, itu sebabnya enggak mampu kita berjalan di dunia yang semakin hari semakin sulit dan sukar ini tanpa kebenaran firman Tuhan. Amin. Yuk kita mau ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biar kita mengucap syukur, terima kasih. Buat hari ini boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Status kita oleh karena pengorbanan Yesus Kristus sudah diubahkan. Bukan karena kebaikan kita, tapi semata hanya anugerah. Di mana Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengejar setiap kami orang berdosa untuk diselamatkan. Posisi yang seharusnya kita binasa di tempat yang binasa, Tuhan sudah pindahkan sebagai anak-anak Tuhan yang memperoleh keselamatan, yaitu hidup kekal. Kelahiran baru tanda bahwa status dan posisi kita sudah berubah. Melewati proses apapun yang Tuhan izinkan, ternyata membentuk ketahanan iman percaya kita. Bukan menghancurkan, tapi benar-benar menguatkan, memberi kekuatan, ketahanan untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Bapa, terima kasih untuk firman. Biarlah melalui anugerah-Mu kami mau lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Mensyukuri setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi. Benar Tuhan. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Kami bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesus, perkenanan-Mu ya Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan. Nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupku. Amin. Sungguh Kau yang termulia. Sungguh Kau yang termulia. Kami mau menyembah Engkau senantiasa Tuhan. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku Bapa. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih buat anugerah-Mu. Anggap syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Amin. Ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah. Mari kita mau bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau katakan terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hati
bersela. Katakan dengan segenap hati betapa baiknya, betapa baiknya Engkau. ku bersyukur padamu. Terima kasih perkenananmu ya Tuhan. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Sungguh Kau yang termulia Bapa. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah-Mu. Jiwa pun menyembah. Kami naikkan, angkat hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Saudara, mungkin selama ini kita cuma mendengar kesaksian kalau orang sembuh, kalau orang mendapatkan mujizat. Tapi jangan lupa saudara, pergumulan kita itu juga bisa menjadi kesaksian. Seperti firman Tuhan tadi, Pak Alek mengatakan, membuat orang lain bertumbuh. Yang pasti membuat orang lain belajar bagaimana saat seseorang harus bergumul. Jadi saudara, Tuhan itu memang peduli dengan kebahagiaan kita. Tadi Pak Alek juga mengatakan, Tuhan juga memperdulikan kesembuhan kita. Tapi Tuhan juga peduli saat kita gundah gulana. Dia hadir, dia ada di sana. Dia bahkan mungkin berjalan bersama kita. Dia berjalan bersama dengan orang-orang yang bergumul. Dia berjalan dengan orang-orang yang menderita. Ingat, pada saat dia masih ada di dunia ini, dia sudah mengalami semua itu. Dia tahu bagaimana rasanya orang menderita, bagaimana rasanya orang yang bergumul. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sudah utus hamba-Mu Pak Alek ada di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau memberikan kami kelahiran baru sehingga kami memperoleh status kami kembali sebagai anak-anak Tuhan. Engkau juga memberikan kepada kami posisi Tuhan sehingga kami sungguh-sungguh Kau dapati bahwa kami memiliki karakter Kristus sehingga posisi kami sekarang jelas. Dan Engkau juga memberikan kami pembekalan sehingga kami bisa bertahan dalam iman. Apapun yang kami alami, itu enggak pernah
lepas dari tangan-Mu Tuhan. Engkau mengontrol penderitaan kami, sehingga kami tidak akan menderita melebihi kekuatan kami. Bahkan pada saatnya Engkau akan memberikan jalan keluar. Oleh karenanya Tuhan, kami percaya hidup kami senantiasa ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih hari ini Engkau sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Karena kami mengakui betapa kami sering lupa. Kami sering lupa pada saat kami menderita, kami lupa bahwa Engkau memelihara kami, menjaga kami, menopang kami. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini sungguh-sungguh boleh termeterai di dalam lubuk hati kami yang terdalam, sehingga kami sungguh-sungguh menyadari, ingat, dan diingatkan bahwa Engkau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk Ko Hendri yang kemarin merayakan hari ulang tahunnya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan kasih karunia, anugerah, rahmat, puas bahagia, sehingga apapun yang dia kerjakan pasti berhasil. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Cilina yang senantiasa menjadi tiang doa, Cilina yang senantiasa mendukung segala apa yang ada di dalam kehidupan Ko Hendri Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anaknya, mantu, cucunya, semuanya Tuhan ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kau senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Kau memberkati seisi rumah mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Kau memberkati pekerjaannya, Kau memberkati pelayanannya, semuanya Tuhan, Kau beri yang terbaik. Dan kami juga percaya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik untuk hal-hal yang di depan Tuhan. Dan juga Engkau juga mengabulkan semua doa-doa mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Di hadapan-Mu kami berdiri Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kami butuh Engkau. Angkat kedua tangan saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menguasai kehidupan kami, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua boleh makin hari makin seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Alek.